Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jawab lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video Rizal kali ini mau seputar cerita tentang mama saya gitu ya. Itu kawan. Jadi mari nonton video saya dengan nyaman dan nikmat itu. Nah, kali ini pembahasannya tentang seputar kehidupan, tentang suksesan mama saya ya dulu. Mungkin mau cerita gitu. Nah, Ibu yang mana Bu dulu awal kisahnya dulu dari masih muda sampai sekarang jadi orang pakai mana untuk tentang suksesan dari pengalaman ini. Nah teman-teman, ini sekedar untuk pembicaraan aja, nggak banyak yang mau saya ungkapkan kepada teman-teman semuanya Tentang kehidupan dunia. tentang kehidupan dunia, bagaimana saya dulu caranya hidup seperti ini, Dari yang nggak punya apa-apa. dari yang nggak punya apa-apa, dari nol sampai lumayan begini. Ya memang hidup saya ya sederhana, selalu qanaah dan istiqomah dalam menjalankan hidup ini. Karena menuruti Islam, kita kan suruh qanaah dan tak ambil pusing tentang orang lain mau bercakap apa, kita tetaplah istiqomah dan qanaah dalam menjalankan hidup ini. Jadi disitulah awal kesuksesan, dan kesuksesan itu diraih bukan bisa dengan secepat itu, secepat kilat, tidak. Pasti ada perjuangan. Prosesnya panjang gitu Bu ya. Prosesnya panjang, harus dengan perjuangan, pengorbanan dan doa. Hanya itu adalah seputar cerita kisah sukses seorang ibu. Nah, ini mau saya tanyakan Ibu. Dulu masih muda belum nikah, apa tujuan Ibu? Motivasinya mau pengen apa dulu waktu pas nikah? Apa yang dicapai? Yang dicapai dulu pertama-tama ialah menikah itu untuk ibadah. Nah, yang kedua untuk menjadikan kalau punya keturunan anak itu sukses, semua bisa berhasil. Tapi ini mesti separuh keberhasilannya itu. Mudah-mudahan nanti sukses selalu lah. Itu kan pas belum nikah, masuk belum nikahnya tuh pengen apa? Pengen cita-citanya sebelum nikah. Cita-citanya. Cita-citanya ingin jadi orang yang lumayan hidupnya dan sukses selalu lah. Maksudnya kan sudah pengen tak jadi dokter, tak guru gitu maksudnya. Oh, dulu cita-cita saya ya itulah kepingin jadi guru agama. Guru agama. Tapi pernah saya jalani ya 2 periode aja. Di Sumatera Barat setahun. Terus di Darul Ulum Pesantren Darul Ulum Kisaran setahun. Hanya itu aja lah. Itu kan ada juga mungkin yang nggak tahu bahasa periode, maksud itu 2 periode itu berapa tahun? Satu periode 1 tahun karena juga satu sikon juga lah. Kalau Ibu ini untuk apa, sukunya suku apa? Saya sukunya suku Minang di Sumatera Barat. Persisnya sukunya suku Piliang. Nah, ketika untuk orang-orang tuanya dulu banyak asli Sumatera Barat semua begitu ya. Asli. Saya asli orang Minang. Bapak saya suku Minang. Ibu saya pun Minang. Jadi Minang asli Nah, gitu ya. Sama Padang asli lah kalau kata kasarnya gitu. cerita suku udah, cerita suksesan, pengalaman, itu masih pernikahan. Nah, kalau untuk setelah nikah, apa yang pengen Ibu harapkan dulu, cita-citanya dulu, apa yang mau pengen dicapai waktu setelah menikah? Ya setelah menikah itu tadi membuat anak jadi soleh dan soleha, punya keturunan. Ya itulah pertama-tamanya, jadi anak yang sukses semuanya. Itu kan dari didikan, maksudnya untuk sekedar barang itu, entah aset itu loh maksudnya. Kalau saya ya nggak suka meninggalkan aset atau barang. Saya sukanya meninggalkan ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Masing-masing ini yang udah nikah pengen apa yang mau
cita-cita? Oh, saya Anak-anak atau apa gitu Bu? kalau buat saya tujuannya itu tak kekayaan itu memang kepingin sih kepingin, tapi mau beli sesuatu itu, mau beli harta benda itu belakangan. Yang penting anak dulu yang disukseskan, harta itu bisa dicari belakangan. Ah, ada nggak sih orang-orang iri menurut Ibu terus kita Oh, lingkungan atau sekandung atau kayak mana, ada nggak kira-kira? Kalau yang kayak gitu itu ya pasti ada, tak dimanapun pasti ada. Betul. Yang penting kita kesabaran itu tadi lah. Itu Wasta faktornya. ini sobri Itu wasora. biasanya faktor karena orang kayak gitu, karena nggak iri kah atau kayak nggak suka apa kayak mana? Itu. Langsung sengaja Ya orang nggak senang aja menengok kita sukses lagi. sukses. SMS tak suka menengok orang senang menengok orang susah. Itulah dia. Nah, jadi kalau untuk Ibu sendiri gimana nanggapinnya? Tanggapin diem aja atau kayak mana, apa doakan dia supaya abang Ya kita doakan aja supaya dia hatinya kaulan sadar gitu. Saya ini sebenarnya nggak pandai dan cakep lagi, yang biasa standar aja. Nah Ibu dulu sebenarnya tujuan ini nggak mau pengen kaya atau nggak dulu? Oh, hidup saya yang penting sederhana dan istiqomah, standar aja lah hidup. Kaya pun nggak dibawa. Nah, kalau orang kan biasanya pengen sesuatu kayak harapan cuma aja kerja keras ada juga nggak kesampaian. Ibu punya entah buat rumah atau apa, ada nggak kepikiran dulu apa sekedar pertimbangan dulu? Oh, dulu kepikiran juga ingin punya rumah. Prosesnya mau beli tanah untuk rumah itu aja sedih banget itu. Sampai dia orang juga pikir nyawa dia nggak sanggup membeli, padahal diam-diam pun menyimpan pulus juga lah. Karena yang keras kayak gitu. Nah, karena kerja keras, jualan ke sana kemari, jualan kerupuk pun malah, Nah, ada juga jualan kue. pernah juga ngasih orang nokohin Ibu atau ngakalin utang. Pernah juga menjadi ngakalin. Pernah juga orang ngawak jualan, nah kedi-kedi kecilan pun ditokoni orang sampai 800.000. Rasanya sedih kali awak, nggak pernah nokoni orang nokoni orang. Itulah, tapi dijawab oleh Allah, diijabah doa awak itu supaya kita bersabar dan lebih bersabar lagi. Nah, kalau dulu Ibu jualannya apa dulu? Ya kok maklum lah ceritanya muter-muter dulu Ibu usahanya apa dulu? Pertama, Zaman dulu. jualan yang kecil-kecilan dulu, jualan kue lapis, jualan kue kepla, terus itu naik sedikit tingkat, jualan second, terus maju lagi sedikit, jualan elektronik diangsur-angsurkan, maju lagi, ditambah lagi jualan menjahit korden. Disitulah kesukseskan awak itu, malah diajak orang meningkat, padahal awak tak pernah mengejek orang. Kan termasuk di dalam surat Al-Hujurat itu, barang siapa yang mengolok-olokkan kamu, pasti dia yang kena olok-olok juga. Itulah Allah Maha Adil. Nah, kan duluan Ibu pernah jualan tuh kan, nitip kan apa dulu Ibu nitipkan jualan apa dulu? Pernah nitip jualan kue, ya malah dirondoi. Terus besoknya pun begitu, saya jemuk lagi sambil belanja sayuran. Saya tengok lagi, rupanya kue saya ini nggak laku. Satu hari laku 100 potong kue, 2 hari laku, dan begitu hari ketiga tak laku sama sekali. Sedih kalilah batin saya. Terus Kan pernah jualan kerupuk, disimpan rupanya diumpeti. ceker, ayam itu. Ada nggak pikiran punya kedai apa kayak gitu? Dulunya? Terus saya berniat lah, udahlah punya kedai sendiri lah. Kalau punya kedai sendiri kan nggak diumpeti orang. Kue-kue hawa itu jualan cakar ayam, bikin sendiri. Udah banyaklah pengorbanan dan usaha. Disitulah makanya jadi sukses sampai sekarang ini. Tinggal duduk-duduk dah tua begini. Berarti udah Beribadah. pernah pengalaman juga berarti gitu ya Bu. Jadi kalau kita jualan gimana ya kita pamit sama kita bekerja atau reaksinya gimana, itu kayak mana Bu reaksi pendapat? Atau kita nitip kalau punya sendiri itu kayak mana pendapat? Ya memang pendapat saya ya itu lebih enak di tempat sendiri, jualan sendiri. Tapi kan perjuangan awak membuat kedai dan kios sekecil apapun, kita perlu perjuangan mengusahakan duit yang dari jualan kecil-kecil di tempat orang dulu-dulu itu. Solusinya apa itu Bu contohnya? Contohnya misalnya sabar, istiqomah, konaan, agung. Di
disitulah makanya bisa berhasil. Dan inilah dia gedenya ini. Jangan lupa ibadah juga itu ya. Ibadahnya itu jangan tinggal sholat 5 waktu. Kepada anak-anakku kuajarkan soleh dan soleha. Ya mudah-mudahan anakku pun lumayan. Ada yang jadi guru, ada yang di kantor dinas pertanian jauh-jauh. Nah itulah anak-anak. Jadi itulah tadi kita kehidupan. Jadi kita kalau mau sukses itu harus sabar, jangan putus asa, menabung, jangan lupa tinggalkan sholat, dan jangan pantang menyerah, bangkit terus bangkit, jangan setengah-setengah. Jadi kalau apa gitu butuh juga tekad. Kalau nggak ada tekad tidak apa, maka kita aja kehidupannya seperti itu Bu ya. Iya. Itu aja video kali ini seputar cerita sama mama saya gitu ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata yang kurang pas atau nggak enak gitu. Saya Rija dari mama saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yes.